Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Rosa. Pada tugas modul 31A7 demonstrasi kontekstual, saya akan melakukan kegiatan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pertanyaan pertama, bagaimana cara saya menerapkan dan mentransfer pengetahuan yang saya dapatkan dari program guru penggerak di sekolah saya dan lingkungan asal saya? Saya mentransfer dan menerapkan program yang saya dapatkan dari guru penggerak itu sejak modul pertama, yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara, serta menerapkan pembelajaran yang merdeka, yang menyenangkan dan tanpa paksaan. Dan juga saya di dalam komunitas praktisi saya coba menginfluence para rekan sejawat untuk mengetahui lebih dekat apa itu guru penggerak, dan juga saya menyebarkannya atau mengupload kegiatan-kegiatan tersebut di dalam sosial media, baik itu Instagram, Facebook maupun di channel YouTube saya. Di dalam modul titik 1, materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya telah menginformasikannya kepada kepala sekolah dan juga saya mentransferkannya kepada teman-teman di komunitas praktisi saya, bahwasanya di dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran kita memiliki beberapa langkah. Langkah pertama, kita menentukan dulu apakah itu rujukan moral ataupun itu dilema etika. Setelah itu kita menentukan dari 4 paradigma yang ada dan 3 prinsip yang akan kita tentukan. Setelah itu melakukan 9 langkah dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang kita akan dapatkan adalah keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan dan kita secara percaya diri untuk melakukannya. Untuk pertanyaan kedua adalah, apakah langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Langkah awal yang akan saya lakukan adalah pertama itu adalah mengidentifikasi masalah. Apakah masalah itu termasuk dilema etika ataupun bujukan moral? Dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah 9 langkah. 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Langkah yang pertama itu adalah kita melihat apakah ada nilai-nilai yang bertentangan dalam permasalahan tersebut. Dan yang kedua, di dalam masalah tersebut siapa saja orang yang terlibat. Dan yang ketiga adalah kita melihat di dalam masalah itu fakta-fakta apa saja yang sudah terjadi, fakta-fakta yang sangat relevan yang terjadi pada saat itu. Yang keempat itu adalah pengujian benar atau salah terhadap situasi. Langkah kelima itu adalah pengujian paradigma. Paradigma yang kita ketahui itu adalah 4. Paradigma pertama itu adalah individual versus community. Yang kedua itu adalah justice versus mercy. Yang ketiga adalah truth versus loyalty. Dan yang keempat adalah short term versus long term. Yang pada langkah kelima ini kita akan mengadakan pengujian paradigma yang ada. Langkah keenam itu adalah melakukan prinsip resolusi, yang mana prinsip itu ada, yang pertama adalah hand based thinking, pemikiran berdasarkan hasil akhir; rule based thinking, yang mana pemikiran berdasarkan peraturan; dan yang ketiga itu adalah care based thinking, pemikiran berdasarkan rasa peduli. Pertanyaan ketiga, mulai kapan saya akan melakukan langkah-langkah ini? Apakah mulai hari ini, besok, atau nanti? Saya akan melakukan langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajaran mulai pada hari ini. Sejak saya mulai mengetahui apa-apa saja langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, dan saya akan membuat catatan-catatan agar saya tidak lupa. Pertanyaan keempat, siapa yang akan mendampingi saya dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran untuk menemani saya berdiskusi, mencari keputusan yang paling tepat. Di sini saya akan mengajak dan bekerja sama dengan guru senior, BK, kepala sekolah, dan teman yang sama-sama menjadi guru penggerak di sekolah saya. Di sini saya akan meminta kerjasama mereka dalam pengambilan keputusan yang tepat, sehingga keputusan itu bisa dipandang dari sudut manapun dan bisa dipertanggungjawabkan. Demikianlah jurnal monolog saya dalam demonstrasi kontekstual
pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Semoga saya bisa membuat keputusan yang tepat untuk kepentingan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.